Perkenalkan, nama saya Yogi Marcelinus Turnip. Saya berasal dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan globalisasi tentang alat transportasi atau kendaraan. Yang pertama, apakah pengertian dari globalisasi itu? Jadi, globalisasi itu adalah proses mendunia suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang, atau fase perubahan secara global atau menyeluruh yang dialami oleh masyarakat dunia akibat dari adanya kemajuan teknologi. Yang kedua, apakah sebenarnya kendaraan itu? Jadi, kendaraan atau transportasi itu adalah alat yang kita gunakan untuk perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sehingga dengan menggunakan kendaraan atau transportasi guna menghemat waktu. Jadi, ketika kita ingin pergi keluar atau ingin mengirim barang, tentu menggunakan transportasi guna menghemat waktu. Terus yang ketiga, transportasi pada saat ini ada 3 jenisnya. Yang pertama, transportasi laut, transportasi udara, dan transportasi darat. Yang pertama, transportasi laut. Transportasi pada laut. Perkembangan transportasi air ini tidak lepas dari penemuan mesin uap oleh James Watt yang telah menginspirasi Robert Fulton yang membuat kapal uap pertama yang digunakan untuk menyeberangi lautan. Selain kapal uap, ada pula kapal selam, yaitu kapal yang bergerak di bawah permukaan air yang umumnya untuk kepentingan militer. Sejarah kapal selam berawal sejak tahun 1500 Masehi dan mulai muncul pada abad ke-19. Penemuan kapal selam ini adalah Cornelius Drebbel. Kapal selam ini mulai terkenal sejak digunakan pada Perang Dunia Pertama. Ternyata transportasi mempunyai sejarah yang panjang. Yang kedua, transportasi udara. Penemuan mesin bagi mobil membuat manusia ingin terus berinovasi sehingga akhirnya lahirlah teknologi mesin terbang. Cikal bakal transportasi udara yang ada saat ini mulai dari sebuah balon udara. Pada tahun 1782, Joseph dan Jacques Ain berhasil menerbangkan balon udara setinggi 300 meter untuk pertama kalinya. Setahun setelah itu, Jen bersaudara menaikkan bebek, domba, dan ayam ke balon udara yang berhasil terbang setinggi 500 meter. Balon udara kemudian berkembang hingga menjadi membawa manusia sebagai penumpang. Perkembangan transportasi udara berikutnya ditandai dengan penemuan pesawat terbang yang dijuluki sebagai Kitty Hawk. Kala itu, pada tahun 1903, Orville dan Wilbur Wright merancang mesin pesawat terbang. Hingga akhirnya rancangan pesawat terbang mereka bisa berguna mengangkut manusia maupun barang dengan jarak yang jauh secara cepat. Belum puas dengan mesin pesawat yang dirancang, Wright bersaudara, tepat pada tahun 1905, seorang insinyur bernama Henry Fonda dari Rumania mengembangkan mesin pesawat jet. Prinsip kerja mesin jet yang diterapkan pada pesawat adalah mengisap udara dari bagian depan mesin dan mengeluarkan dengan laju tinggi dari bagian belakang mesin. Bagian depan mesin dan mengeluarkan. Barulah pada abad ke-20 pesawat berukuran besar seperti Airbus dan Boeing mulai digunakan bagi penumpang. Yang ketiga, transportasi darat. Transportasi darat sudah dikenal sejak zaman kuno. Ada banyak jenis transportasi darat pada saat itu, seperti kuda tunggangan, kereta berkuda, gerobak, dan sepeda. Pada abad ke-18 muncul mesin baru yang digunakan berupa mesin uap. Mesin uap dimulai digunakan pada tahun 1870-an oleh tentara Prancis untuk mengangkut peralatan perang. Namun, jalan kereta uap itu sangat lambat. Kemudian pada tahun 1880-an, di mesin diesel ditemukan yang berbasis bahan bakar solar
yang dimana pada tahun 1880 menjadi tonggak sejarah penting bagi pengembang kendaraan yang dalam mesin diesel berupa mobil. Mesin diesel bikin bahan bakar yang digunakan pun menjadi lebih efisien. Penggerak mobil menjadi lebih cepat dan biaya menjadi lebih hemat. Sejak saat itu banyak yang digunakan karena praktis dan bisa digunakan kapan saja dan untuk kemana saja. Perkembangan industri mobil dipelopori oleh Henry Ford yang pada masa itu menjual mobil termurah, sehingga transportasi darat saat ini semakin canggih dan maju karena dari mesin diesel yang dikembangkan pada tahun 1880. Nah, dampak positif dari adanya transportasi. Yang pertama, memudahkan pekerjaan manusia. Karena dengan adanya transportasi tentu dong pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Yang kedua, membantu masyarakat mengangkut banyak barang. Bayangkan tanpa transportasi, bisakah manusia mengangkut semua barang itu? Tentu tidak. Yang ketiga, memudahkan masyarakat untuk berpergian jarak jauh. Karena dengan adanya transportasi ini, manusia menjadi lebih cepat dan praktis untuk sampai ke tempat tujuannya. Yang keempat, mempersingkat waktu kunjungan ke daerah yang lebih jauh. Yang kelima, menciptakan lapangan pekerjaan baru. Nah, dari dampak positif, ini dampak negatif dari adanya transportasi. Yang pertama, masyarakat menjadi bergantungan pada transportasi dan kehilangan sikap mandiri. Yang kedua, menyebabkan kemacetan. Karena semakin banyaknya kendaraan, tentu membuat kendaraan menjadi banyak dan menyebabkan kemacetan. Yang ketiga, meningkatkan polusi suara yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Tentu dari adanya kemacetan, tentu banyak yang membuat kebisingan untuk duluan pergi, sehingga banyak suara-suara yang mengganggu masyarakat dan tidak merasa nyaman karena adanya kemajuan teknologi. Yang keempat, meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas karena banyak masyarakat yang belum pandai menggunakan teknologi ini sehingga mereka menyalahgunakan yang dapat membuat mereka menjadi kecelakaan. Yang kelima, meningkatkan pola hidup konsumtif. Karena sudah tergantung pada transportasi, tentu masyarakat pada saat ini tidak lagi mau memproduksi barang yang baru, sehingga mereka lebih baik menggunakan daripada menciptakannya. Sekian presentasi dari saya, bila ada salah kata mohon maaf.